Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita mau berkunjung ke Fukunaga House yang awalnya didesain Japandi banget, terus ternyata malah berubah nih jadi rumah yang Jepang banget. Kita ketemu sama ownernya yuk. Hai, perkenalkan nama saya Puri dari Ciawi. Selamat datang di Fukunaga House. Assalamualaikum Mbak Puri. Waalaikumsalam. Apa Hai, Mas. kabarnya? Baik. Selamat datang di Fukunaga. Terima kasih, kita sudah boleh berkunjung ke sini. Jauh-jauh ke Ciawi ya. Iya. Nah ini aku izin buka dulu ya Mbak ya, pagernya ya. Berarti rumahnya ini luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa Mbak? Luas tanah itu 142 meter persegi. Luas bangunannya itu 87 meter persegi. Berarti memang bangunannya lebih kecil Daripada luasnya. Ya, kita memang pengen lebih nyatu dengan alam ya. Jadi kita pengen lebih banyak ruang terbukanya dibandingin bangunannya. Area outdoornya lebih banyak. Betul. Oh, oke. Kenapa nih Mbak didesainnya memilih seperti ini? Antara padu padan bangunan yang kotak tapi ada segitiganya. Sama kayak rumah terinspirasi dari rumah Doraemon gitu juga ya Mbak ya? Saya tuh sebenarnya pengennya rumahnya segitiga, facet pelana. Kayak rumahnya Nobita pengennya. Oke. Cuma suami saya lebih suka bentuk kotak. Win-win solution. Dari sisi fasad depan itu bentuknya segitiga, tapi kalau lihat dari samping itu full kotak, nggak akan segitiganya. Oke, kalau kita ke situ gitu Iya, ya. jadi benar-benar win-win solution. Dan untuk warnanya, warna putih dan krem aja gitu Mbak? Ya, kata arsiteknya baru mereka mendesain rumah yang cantik ya, bukan ganteng, ini cantik rumahnya. Iya sih, Karena iya dengan sih. warna perpaduan warnanya itu yang benar-benar soft dan kalem. Dan yang sih, dan langsung mencuri perhatian rumahnya. Ya, karena kan banyaknya hitam putih, biasanya orang banyak itu ya hitam putih ya. Saya pengennya rumah yang hangat. Pengen rumah yang nggak kaku dan nggak ada warna hitamnya. Oh gitu, Di situ hampir nggak ada warna hitam, nggak ada sama sekali warna hitam. Bener-bener nggak ada warna hitam. Dan dari tadi udah dibahas, boleh tahu Mbak arsiteknya siapa? Dari Ranah Timur Arsitek di Bandung. Oke. Memang jauh ya, tapi alhamdulillah mereka bisa mengcover area Bogor juga. Oke, sama Mas Regi karena kita pernah juga tuh ke salah satu karyanya di Bandung juga tuh Mbak. Terus berarti ini tuh rumahnya direnovasi total ya Mbak ya? Total. Jadi awalnya itu posisinya tuh sebelah sini rumah. Oke, di sini. Sebelah sana itu carportnya dan tamannya. Kemudian karena kebetulan memang kita rumahnya itu nggak kita bikin dari awal, fondasinya kita nggak tahu seperti apa, akhirnya kita dibongkar total. Sekali aja kita geser. Pembaruan suasana juga. Oke. Ini carportnya sekitar 5 meter. Ya, Ini cukup tuh luas ya. muat untuk 2 mobil kecil atau 1 mobil besar dan beberapa motor. Dan ini yang dari tadi aku perhatiin tuh tanahnya, kaflingnya tuh cukup unik ya Mbak ya. Jadi dia tuh nggak terlalu panjang tapi melebar sekali. Dia melebar, dan itu sebenarnya agak risky ya kalau yang melebar kayak begitu ya. Biasanya kan orang depannya ke belakang lah dari luasnya. Iya. Akhirnya kami memang jadi ini kayak seolah buat 2 kafling memang awalnya. Oke. Cuma pada akhirnya kita bikin 1 kafling aja. Saya kebetulan tinggal ke orang tua, jadi saya butuh akses ke orang tua, sehingga ada pintu akses dengan orang tua. Dari situ. Betul, jadi saya jagain orang tua juga jagain saya, saling menjaga kita. Oh, oke. Berarti depan situ memang rumah orang tua. Ya. Oke, dan ini menarik karena kayak yang tadi Mbak Puri bilang tamannya kan luas ya, memang sengaja dibikin Iya, luas. luas banget. Jadi yang sini benar-benar tertata, sini yang taman. Kalau yang sini apa? Taman samping berarti Mbak? Taman depan. Taman depan. Inilah sebenarnya ini depannya. Cuma sebenarnya ini depannya. karena kami ceritanya introvert ceritanya, kita request untuk bagian depan ini nggak ada jendela sama sekali. Oh, oke. Jadi biarpun pagarnya tuh masih open, pagar itu tuh pagar terbuka sebenarnya. Ini kan pagarnya kan sangat terbuka sekali ya kelihatan ya. Cuma kan orang tuh nggak bisa lihat ke dalam. Iya. Karena akses kami tiap hari itu hanya pintu samping sana sebenarnya. Ini jarang dibuka. Oh gitu. Ya. Jadi tetap orang tidak bisa dengan mudahnya melihat langsung ke ruang dalam. Oke. Nah, introvertnya di situ ya teman-teman ya. Tapi tetap ini open kok bentuk pagarnya. Oke. Oke, memang warnanya yang dipilih semuanya warna-warna kalem sih ya. Kita pagarnya juga pagarnya ya. abu-abu, ini warnanya juga warna krem, warna putih, dan batu-batuan. Kita lebih pengen nyatu ke alam sih. Jadi tidak memilih yang taman basah gitu ya Mbak ya? Tidak, kita less maintenance semuanya. Oke, nah itu ada yang menarik tuh. Berarti memang konsepnya pas ke arsitek pengen rumah yang less maintenance gitu kah Mbak? Betul, dari awal saya udah request, Mas tolong dong desainkan rumah yang less maintenance. Kita minta rumah yang kalaupun nggak disapu 1-2 hari itu masih nggak kelihatan. Oke. Kalaupun ini nggak sempat ini rumputnya masih aman, tapi memang request kayak begitu. Oke. Termasuk request rumah yang ukurannya kecil aja. Nah, kenapa tuh Mbak?
Jujur faktor umur itu sangat mempengaruhi ya untuk kadang rumah besar otomatis juga kan butuh effort untuk membersihkannya. Betul. Pagi sore kerja, saya hanya bisa malam dan membutuhkan yang bisa saya handle seperti itulah. Jadi nggak terlalu dibantu dengan gadget. Oke, gitu teman-teman. Jadi tidak harus selalu pengen rumah besar gitu ya, Mbak ya? Ya, kebetulan anak-anak udah pada besar, jadi suatu saat juga saya hanya berdua. Saya pikir lebih safe kalau kita rumahnya kecil-kecil aja. Setuju sih, setuju. Jadi lebih mudah juga ya, Mbak ya? Iya, cuma bagusnya arsitek ini, dia bisa menunjukkan seolah kayak besar. Padahal sebenarnya simple dan minimalis rumahnya. Nanti kita akan lihat pas ke dalamnya. Nah, sebelum kita masuk lewat sini, nanti kita masuk lewat sini berarti ya, Mbak? Iya. Cuman di sini ada... Ini ada area taman samping. Akses, jadi kalau misalkan ada tamu juga bisa lewat sini aksesnya langsung ke samping. Wih, cakep banget ini tamannya. Langsung ada akses juga, ada kucing juga. Oh, halo. Kucingnya ada banyak ya, Mbak ya? Ada 8 ekor. Jadi kalau untuk tamu-tamu, mereka bisa duduk di teras belakang sini. Tamu-tamu langsung lewat sini. Oke, ini untuk tamannya mendesain sendiri kah, Mbak, atau gimana ceritanya? Untuk taman yang ini dari jasa konsultan juga. Ini asik banget ya. Dan kalau aku perhatikan, berarti dinding rumahnya nggak nempel sama dinding tetangga ya, Mbak? Enggak, penyakit rumah yang lama sebelum dibongkar itu bocor dari rumah tetangga. Jadi ketika kita diskusi dengan arsitek, itu yang saya tekankan, jangan nempel tetangga. Udah gitu kita pengen pencahayaannya dari semua sisi ada pencahayaannya. Siang-siang pun dalam nggak panas. Nah, boleh kita mulai masuk nih, Mbak? Boleh, ayo mari masuk. Mari. Nah, ini secara layouting juga cukup unik ya. Begitu masuk, kita akan bertemu dengan yang namanya genkan ya kalau bahasa Jepangnya, atau foyer. Jadi dia orang datang buka sepatu di sini, simpan sepatu, simpan kunci atau apapun di sini, kemudian simpan sepatunya dalam rak sepatu. Jadi satu jalur. Kemudian ini ketemu dengan kamar anak yang pertama. Jadi ketika buka pintu kita langsung masuk kamar dulu, gitu di sininya gitu ya, Mbak ya? Ini kamar anak. Anaknya udah remaja, jadi dia tidak neko-neko, sederhana aja. Kira-kira ukuran berapa nih, Mbak? Masih ingat nggak? Ukuran 2,7 kali 3 kayaknya. 2,7 kali 3 ya. Kita memang pengennya aktivitas itu di luar semua. Jadi anak-anak nggak diam di kamar, tidak berinteraksi. Pas secara langsung dipaksa untuk ayo ke situ aja gitu ya, bareng-bareng. Betul sekali. Ini juga ada glass block yang fungsi untuk pencahayaan. Jadi kalaupun pintu ditutup, cahaya terang di sini. Berarti ini tuh jadi kayak koridor utamanya untuk menuju ruangan yang di situ ya, Mbak ya? Iya. Cuman kita lewat beberapa ruangan dulu. Iya, ini ada kamar mandi tamu. Kamar mandi anak pun di sini. Ini ukuran berapa nih, Mbak? Sekitar 1 meter kali 3 berarti kayaknya. Ya? 1 kali 3 ya? Compact dan ternyata di bawah tangga ini tetap cukup juga ya, Mbak ya? Iya, kita memanfaatkan solar water heater, jadi nggak ada water heater di atas yang gantung, jadi nggak terlalu sempit jadinya. Oh ya, oke. Cuman semua perpipaan air panasnya sudah tanam duluan. Nah, boleh kalau di sini, ini ada apa lagi nih, Mbak? Ini ada tangga menuju lantai 2. Tapi sebelumnya mungkin kita ke samping dulu ya. Oke, kita ke samping dulu aja berarti. Nah. Ini where the magic happen. Jadi semua tuh di sini beraktivitas. Mau masak, mau nonton TV, kerjain PR juga bisa, work from home bisa di sini. Jadi kita semuanya di sini aktivitasnya. Semua aktivitas utamanya ada di sini. Dan ini menariknya, kan ukuran ruang juga sebenarnya tidak terlalu luas nih ya, Mbak ya? Ini kecil, ini 3,8 kali 4,8 kalau nggak salah. Cuman punya extension ke area luar sini ya? Kanan kiri ya. Jadi dengan adanya ini jadi soalnya kayak tambahan ruang sehingga nggak terlalu sempit. Kitchen setnya juga penuh dengan kabinet untuk menyimpan barang-barang di atas-atasnya. Karena kita kunci rumah rapi itu banyak kabinet. Ya, buat naruh ini ya, Mbak ya, barang-barangnya. Iya. Dan ini baru kulihat ada warna-warna Japandinya, warna-warna kayuan sama putih ya. Cuman ada satu warna yang ini ya, pop up ya, Mbak ya. Warna biru ini sebenarnya awalnya tuh dari kursi ini. Oh gitu? Kursi ini tuh warisan dari uyut saya. Udah 80 tahun umurnya, ini jati asli. Warna biru jeans inilah yang pengen saya tonjolkan di ruangan ini. Makanya ketika diskusi dengan kitchen set, boleh nggak ada warna biru-biru ininya? Dapat mereka warna biru-biru jeans kayak begini. Nah pas ternyata ditaruh, cocok gitu. Awalnya nggak pede. Orang saya pengennya Japandi kan, warna putih, warna kotak-kotak putih juga kayak biasa standarnya kitchen kan. Tapi pede, tapi ya udahlah daripada terlalu monoton ya. Akhirnya coba backspace-nya juga warna biru muda, atasnya pakai biru jeans, ternyata cocok. Ternyata nyambung. Dan ini berarti jadi dapur segaris gini ya, Mbak ya? Dapur segaris dari mulai
Dari mulai kulkas, dari mulai tempat storage persapuan. Oh ini? Iya. Oh. Biar dibuka terus ada yang keluar loncat. Oke. Oh, terus ini untuk dispenser, air fryer gitu ya. Lengkap lah semuanya. Oh, oke, lengkap semuanya di sini. Berarti yang paling sering beraktivitas di dapur dari Mbak Puri kan? Suami saya kebetulan. Oh, gitu? Saya nggak suka masak. Jadi ini memang dapur yang nggak kerja keras. Karena memang kita masak hanya seperlunya aja. Jadi ya minimalis aja dapurnya. Oke, menarik. Dan tetap ventilasinya banyak, di situ juga ada jendela. Ya, Sini jadi- ternyata juga ada pintu lagi ya, Mbak ya? Ini tuh fungsinya jadi saat masak tuh nggak harus lo nyalain cooker hood. Kita bisa buka lewat jeda saja udaranya. Karena kan mengusung konsep hemat energi juga sebenarnya rumahnya. Iya. Dan ini enak karena kita tuh lagi di Ciawi ya. Ini dari tadi terang, mendung. Terus bukaannya banyak, adem ya Mbak di dalam sini. Saya nggak punya AC. Oh iya. Jadi ada kipas angin yang sewaktu-waktunya dipakainya, tapi emang kita nggak punya AC di sini. Kalau malam kita masih butuh selimut karena suhunya sekitar 20 derajat di sini kalau malam. Wah, ya kebayang tuh sejuk dan dinginnya. Ada Oke. ruangan lagi di sini. Ini ruangan laundry kita. Ya, Sekaligus sebagai rumah kucing. Saya punya 8 kucing kebetulan. Oh, jadi rumah kucingnya di sini. Kalau malam mereka dimasukin ke sini. Ini ada area buat nyuci, ada area nyuci basah juga ada di sini. Area cuci basah ada di situ. Ini area buat nyuci, buat ngejemur dan buat dryer dan buat nyetrika sebenarnya ini. Masih Oh, bisa ini pakai ya, lah. sini ya. Oh, oke. Jadi emang udah disiapin tempat di sini. Dan bagian atasnya tetap pakai kanopi nih ya, Mbak. Pastilah biar nggak kehujanan. Ini untuk ngejemur, ini bisa dipanjangin kan untuk ngejemur. Ini untuk menghalau panas. Oh, tuh ada. Kadang kan buat kucing juga biar gak kepanasan. Nih di bawah juga tiba-tiba ini nyender nih kucingnya. Yang ini siapa Mbak namanya, Mbak? Ini namanya Kartini. Oh, Kartini dari depan tadi ya ikut Iya, dia muter-muter ikut. dia. Ya? Woi, kamu ngapain kamu? Kebetulan karena ini emang banyak kucing, jadi harus selalu dibersihkan itu udah pasti, biar nggak ada aroma-aroma yang aneh-aneh. Oh, oke. Yang pasti selalu perlu ada air purifier. Oh, oke. Kebetulan saya asma. Oh, gitu. Asma dan nekat punya kucing. Iya. Kan ini ya, rambutnya Bulunya. banyak Iya, ya makanya bulunya ya. saya ini wajib nyala 24 jam sih air purifiernya. Oh, oke. Ternyata ruang tadi itu nggak terlalu kelihatan ya kalau kita dari depan ya, Mbak ya? Nah, Dari belakang deh ini mah. ya dia gak kelihatan. Nah, Karena tertutupin ya kisi-kisi ya. ya jadi tetap bisa ada udara. Halo. Kalau yang ini siapa nih, Mbak? Ini namanya siapa? Cireng ya, namanya Cireng ini. Cireng, halo. Nah, ini ruang apa nih, Mbak sebetulnya? Ini sebenarnya ekstensi dari ruang keluarga buat nongkrong santai, ngopi, ngeteh sore, buat treadmill bisa olahraga, bisa yoga, bisa baca buku, apapun sih sebenarnya. Oh, oke. Dan kalau ada tamu yang perlu duduk lama, di sini kita nyimpennya tamunya. Oh, oke. Dan ini emang dibikin kayak semi outdoor gitu ya, Mbak ya? Iya, sini outdoor ini. Oh, oke. Ini banyak ada ini ya, aksesorisnya lucu-lucu nih di sininya nih. Ada tanaman juga, saya suka tanaman kebetulan. Oh. Banyak banget ternyata tanamannya dari depan tadi sampai belakang Suka sini. tanaman. Oh, nah terus kalau yang bagian atas ini sama ini pakai skylight ya, Mbak ya? Iya, ini dari tempered glass ini. Oh, oke. Udah lama nggak dibersihkan karena hujan terus. Iya sih, lagi sering hujan banget ya. Terus ada kisi-kisinya gini ya. Cuma memang kayak begini itu dia estetik, cuma kalau siang lumayan panas. Oh ya. Jadi untuk sore di sini nongkrongnya di sini nyantainya, kalau pagi di sebelah sana. Oh gitu. Jadi emang itu pembagian ini. Kalau siang sini panas. Oh. Ini madep mana nih Mbak yang sebelah sini nih? Apa kira-kira? Ini tuh timur, barat, utara, selatan. Oh, oke. Oh iya. Makanya dia lebih kerasa dari sini ya. Matahari tuh di sana, matahari ke sini matahari. Jadi cuma karena kita kedapnya utara selatan, dalam rumah nggak panas. Kalaupun siang sore itu nggak panas. Oke. Nah, kita ke situ dulu Mbak, ke bagian outdoor yang sebenarnya di Nah, ini ada depan. taman. Ini sebenarnya samping lagi sebenarnya. Oh, Ini depan. samping, Deng. Depan samping ya. Ini kalau misalkan buat sarapan-sarapan, Oh iya, jadi ke kayak sini buat sarapan-sarapan sini bisa. seru ya. Memang niatnya pengen punya tempat buat duduk biasanya gak kafe-kafe. Udah kayak kafe kan, tinggal nge-GoFood aja. Iya sih. Tapi udah ada lampu-lampunya gini kan. Kalau malam nyalain Oh, lampu-lampunya. kalau malam nyalain ya lampu-lampunya ya. Di rumah aja bikin kopi sendiri, bikin teh sendiri udah jadi kayak kafe katanya. Oke. Dan ini aku baru notice ternyata yang sebelah sini pagarnya tertutup ya Mbak ya, yang Iya. bagian sininya dan cukup tinggi. Dari dalam sebetulnya. sih sebenarnya pendek ya, tapi dari bawah tinggi.
Oke. 1,8 meter, hampir 2 meter lah kalau di bawah. Jadi orang lewat pun masih tetap nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Karena emang kita pengen privasinya tetap terjaga. Karena yang sini langsung hadapnya ke ini Ruang ya. dalam, ya. Dan itu yang pintu ke rumah orang tua. Betul sekali. Oke. Oke. Ini kita lanjut ke mana lagi nih, Mbak? Kita lanjut ke lantai atas kali ya. Oke, kita gantian sama Miftah. Oke, sekarang kita ke atas. Ke atas ya. Oke. Di atas tuh berarti ada apa aja nih? Di atas ini ada 2 kamar, ada 1 kamar mandi, ada balkon juga. Tangganya cukup ini lebarnya berapa ya Mbak? Tapi masih muat ya kayaknya 2. Buat 2 bisa, cuma sempit, terus gantian. Pas lah ya. Pas lah. Saya senang orang Jepang-Jepangan. Oh iya. Ada nih. quote-quote Jepang di situ. Ada wabi-sabi, ada kaizen, ada apa tuh? Ikigai. Lampunya pun juga pakai lampu sensor gerak. Jadi emang kita meminimalisir energi sih pengennya. Jadi ini semua sensor gerak lampunya. Oke, nah ini sebenarnya ada detail kecilnya juga yang lucu nih. Jadi di tangganya ternyata ada bukaan juga tapi kecil aja Iya, ya, Mbak? jadi biar tetap ada pencahayaan. Di sebelah sini sama di situ. Karena kalau nggak ada tergelap di tangganya. Dan ini lucu banget, bagus hiasan-hiasannya. Dibuat sendiri Mbak? Enggak, pesen Mbak. Oke, sekarang kita udah sampai di lantai Lantai 2. 2. Sini dulu Kita kali ya. ke Kita ke balkon dulu kali ya. langsung ke balkon dulu Balkon aja. dulu aja ya. Boleh. Kita langsung diajak ke atas, guys. Karena ini sebenarnya kan 2,5 lantai ya, Mbak ya. Betul. rumahnya. Ini ada mezanin kecil lah di sini. Wah, ini kalau nggak mendung pasti Ini sayangnya lagi mendung, Mbak. Kalau nggak mendung ini kelihatan Gunung Gede dan Gunung Salak sebenarnya. Oh, di situ Gunung Gede. Karena Gunung Salak. Salak. Kalau pagi di situ sunrise, sore atau sunsetnya. Wah, ini asik banget sih. Dapat view ini ya, Mbak ya. Kalau malam pun juga dapat view lampu-lampu lah. Iya, di sini. Saya udah rencana nih kayak kalau tahun baruan cukup sini aja nongkrong, datang kembang api di sini aja. Dari rumah aja ya. Dan di sini dikasih kursi juga buat bersantai. Jadi bisa buat duduk-duduk, bisa buat baca-baca novel. Biasanya kesininya pagi-pagi atau malam-malam? Di sini tuh enaknya sore. Sore biasanya. Angin-angin semilir sambil lihat sunset. Berarti pas lagi libur kerja ya Mbak ya? Iya. Santai di sini. Emang nggak terlalu besar sih, cuman manfaatnya ini banget ya, dapat view juga di sini. Kita sekarang nggak perlu gede-gede amat balkon, balik lagi kan ke list maintenance-nya itu kita cari. Iya, iya. Yang penting fungsinya ya. Fungsinya. Dan kalau ini apa nih Mbak? Ini area ke toren air sama area ke solar water heater. Oke, berarti lewatnya sini? Lewat sini. Kita nggak pakai ada tangga monyet di sini, makanya kita ntar pakai tangga tambahan kalau mau ke atas. Oke, ini tuh unik. Ini tuh bukan segitiga juga. Segitiga ya sebenarnya? Enggak sih, ya, trapesium Enggak, iya, kayaknya ya. trapesium bener. Sekarang kita di lantai 2-nya. Kita ke sini dulu ya Mbak ya mungkin? Kamar mandi dulu ya. Boleh. Ini kamar mandi utama. Wih. Nah ini kalau kamar mandinya aku lihat lebih besar daripada yang di bawah ya Mbak ya? Ya, karena ini tuh yang utama. Anak-anak pun di sini, kita di sini. Karena memang dari awal kita nggak pengen ada kamar di dalam, nggak mau lembab. Jadi kita requestnya kamar mandinya di luar aja, pakai sharing. Tapi emang serba putih semua gitu dibikinnya. Balik lagi biar luas kesannya. Gampang dibersihin. Ini kan tinggal dilap-lap aja karena kan full keramik sampai atas. Kayak tadi Mbak Uri bilang less maintenance ya? Ya. Dan ada cermin besarnya juga di sini. Ya, puas ngacanya ini. Iya, pokoknya semuanya putih kecuali lantainya. Lantai saya requestnya lantainya kan menyesuaikan minta yang motif kayu. Ini HT ya, tapi motif kayu ya? Betul. Oke, lanjut lagi. Ini Kita kamar ke- utamanya. Oh, ini kamar utama. Nah, juga simple aja. Nuansa putih. Ukurannya berapa Mbak Puri? kalau Ukurannya kamar utama? sama kayak dapur, 3,8 kali 3 kayaknya, 3,8 kesininya. Wah, masuk ke kamarnya ini ya. Adem karena kanan kiri tuh ada bukaannya semua. Anginnya Betul. lewat ya. Ya, Tapi kalau kamar ini sendiri tuh seperti apa permintaannya emang pas awal? kita minta kamarnya nggak terlalu besar, sedang-sedang aja. Bisa mengakomodir biasa rak buku, karena saya biasa suka baca. Jadi kalau misalkan hari libur, kita bisa baca buku di situ atau saya duduk di sini sambil ngerajut sambil apa. Oh. Jadi kita bisa aktivitas bareng di kamar ini. Dan emang furniture-nya bukan pakai yang built-in gitu ya Mbak? Bukan. Ya? Ini ada beberapa yang memang udah ada sebelumnya ketika rumah lama, ditambah lagi dengan furniture yang baru. Tapi saya nggak suka yang built-in karena bosenan, Mbak. Oh, suka pindah-pindah juga ya? Kalau gini kan saya bisa, bosan pengen geser, gimana. Oke, nah itu tips dan triknya tuh buat teman-teman tuh. Buat yang bosenan juga mungkin. Buat yang bosenan mungkin satu ton warna itu, jadi bisa dipindah-pindahkan dan di-matching-matchingkan. Kayak di sini kan kebanyakan kalau nggak warna putih, warna kayu untuk furniture-nya. Iya. Biar nggak jadi aneh kalau campur-campur warna. Nah, kalau dari sini kita ada, kalau yang bagian sini ada atapnya soalnya Mbak ya? Ada ini kan bagiannya bawahnya laundry, sorry. Nah,
Ini kan bawahnya laundry kan di bawah situ. Ini bener-bener gede banget loh. Satu bukaan jendela ini berapa Mbak ukurannya? Ingat nggak? Sekitar 2 meter, 2 meter Iya, nih. dan ini ada 2 buah jendela gitu loh di sini. Agak susah mencari buat tirai. Untung ini bisa dapat tirai yang full, bisa nyatu ke Akhirnya ujung. pakai roller blind. Ya, Oke. kebetulan saya juga kan ada asma, jadi emang tidak direkomendasikan kalau pakai tirai kain. Oh, Dipakai roller blind. akhirnya pakai itu ya. Nah, yang di sini ada apa ini? Berarti. Ini tuh ada rak buku lagi, karena kami emang suka baca, jadi di mana ada rak buku, ada jendela. Uniknya bisa dibuka sampai bawah full. Nanti misalkan ada tambahan lagi ruangan di sana, bisa bikin jendela, ada jembatan di sini. Oh, ada jembatannya di sini. Udah Ya, direncanakan direncanakan berarti ya? dari awal. Jadi memang sengaja ini kita bisa di open. Dan Sengaja ketika dibuka semua, anginnya tuh bener-bener masuk Iya. semua. Di koridor ini, walaupun ini tuh nggak terlalu luas ya, ini paling nggak nyampe Ini 90 cm. nggak nyampe 1 meter Nggak nyampe sih. 90 Iya, cm. nggak nyampe 1 meter, tapi ada bukaan ini juga. Jadi rasanya pas di sini tuh adem teman-teman. Sekarang kamar anak yang nomor 2 ya. Oh ini ya. Nah, Oh, silakan. beda ya kamarnya. Ini kamar anak ABG juga, anak perempuan, jadi mungkin dia sedikit lebih girly. Ini lebih luas karena lebih kecil ranjangnya. Jadi kita kayak lebih luas space-nya Iya, ya. iya. Padahal sama ya ukurannya. Sama ya, ukurannya, persis sebenarnya. sama. Berapa Mbak ukurannya berarti kayak di bawah? Tadi 2,7 kali 3. Dan tetap selalu ada jendelanya juga. Dan dapat view ke sana ya kalau Dia dapat kamar view ini. gunung dia. Kalau lagi cerah dapat view gunung. Adem loh. Bogor adem ya guys. Dan sama ya, semua furniture-nya tuh nggak built-in ya kalau di Enggak, kamarnya. semuanya tuh emang beli ya. terpisah, cuma 1 ton warna putih dan kayu. Masih sama tone warnanya. Bagusnya itu sih. Oke. Sampai ke ini pun juga warna, jadi putih, kayu, abu, biru sih kebanyakan rumah ini kebanyakan. Kayak sampai ini pun biru warnanya. Oke. Dan ini untuk lantainya dia pakai HT yang motif kayu ya Mbak ya? Awalnya kita requestnya mintanya SPC, cuma karena di sini itu dingin dan juga rawan rayap, tidak direkomendasikan SPC. Jadi akhirnya kita balik ke keramik aja. Tapi ini lebih tahan banting. Less maintenance, Mbak. Iya. Baik prinsipnya. Oke, ada lagi? Di sini dari sini ternyata kita bisa ngelihat ini ya. Dan Ini yang itu pun bikin- hanya bolong-bolong, jadi angin tetap masuk anginnya. Jadi nggak semuanya ditutup. Nggak. Yang di sini full kaca, yang situ bolong-bolong. Perforated dia, jadi dia bisa tetap angin masuk. Emang ini tuh kan warna rumahnya tuh kebanyakan putih gitu ya. Iya. Cuman dihiasi warnanya pas. Betul, jadi saya lebih suka mainnya di furniture-nya, Iya. sama di dekorasi dindingnya. Oke, ada lagi? Sudah yang di atas kayaknya. Oke, kita ke bawah lagi yuk, guys. Masih ada lagi katanya. Ada gudang rahasia. Di mana? Sini Mbak, kita ke gudang rahasia. Wah, kita dikasih tahu rahasianya nih berarti. Jadi, kita didesain gudang oleh arsiteknya. Oh, ini Di ya? sini. Nah, Wah, gede banget ya loh. kelihatan kan ini di bawah tangga juga. Back to back sama kamar mandi. Semuanya disimpan di sini berarti. Yang sebelahnya juga. Kamar mandi sebelahnya. Nah, sebelah kamar mandi. Jadi ini bawah tangga, sebenarnya bawah tangga dimanfaatkan jadi gudang. Wow. Kalau jadi nggak kelihatan. Iya, kalau ditutup nggak kelihatan ya. Kayak nyaru sama fasadnya aja sih dia ya. Ini kamar mandi sebelah sini. Wah, asik banget di sini. Tinggal kurang kopinya ini. Kurang kopinya katanya. Oke, mumpung udah duduk di sini, sekalian kita closing nih, Mbak. Siap. Biasanya kita mau ngebahas budget. Itu yang paling ini ya. Teman-teman pasti penasaran gitu. Yang paling wow gitu ditunggu. biasanya. Berapa Mbak Puri untuk ngebangun rumah ini? Ini tuh kurang lebih habis di angka 800 kurang lebih ya. 800 Itu di luar interior bener hanya bangunan Oke. aja. Tapi memang kita dari awal udah niat pengen untuk 3 lantai. Jadi fondasinya sendiri itu memang ini dalam sekali. Temboknya pun juga ini keras sekali sampai saya kalau mau maku tuh harus pakai bor. Oke. Jadi biarpun mahal menurut saya sih sesuai dengan kualitas bangunannya. Berarti worth it ya, emang Worth it lah. segitu. Dan itu proses pembangunannya berapa lama, Mbak? Agustus 2024 sampai bulan April 2025. Agustus, September, Oktober, November, Sekitar 7 Desember. bulanan. Oh iya, 7 bulanan ya berarti ya. Desain sendiri dari bulan Januari 2024 sampai ke Juli 2024 ya. Benar. Berarti hitungannya cepet aja ya itu ya? Ya, nggak nyampe setahun sih Mbak. Dan langsung cocok tuh sama desainnya dari awal seperti ini apa banyak perubahan? Nggak banyak sih, paling hal-hal kecil-kecil kayak misalkan saya minta dalamnya dikamprot juga, kan ini kan kamprot ya bagian dalam. Berarti di tengah jalan itu budgetnya nambah dong, Mbak? Betul sekali. Tadinya berapa Mbak estimasinya emang? 600 ya, ternyata nambahnya lumayan ya. Karena kan saya request yang samping itu kan awalnya nggak ada awalnya. Saya request yang samping. Jadi banyak yang tambah-tambahan yang pada akhirnya emang bikin budget bengkak.
Nah itu berarti kalau misalnya emang mau ngebangun rumah emang harus dilebihin juga ya. Kelebihan juga, dan juga kita sudah harusnya fokus sama desain aja sebenarnya, jangan terlalu banyak ngide. Terlalu banyak ngide itu otomatis bikin bengkak budget. Rumah kami kecil, tapi ini kami mengusahakan hemat energi. Dari mulai kita pakai smart system di rumah, lampu-lampu semua dipakai smart system, di setting nyala matinya. Kita pakai solar water heater, kita juga pakai, di sini juga sebenarnya banyak biopori. Oh di sini ya? Ya, jadi air-air sebenarnya nyerap ke dalam sebenarnya. Oke. Jadi kita mencoba biar nyatu sama alam. Wah keren banget sih, inspiratif banget pastinya. Nah kalau misalnya teman-teman ada yang masih mau tanya, bisa kemana nih Instagramnya? Instagramnya ada di Fukunaka House, bisa dicek aja. Oke di sini. Makasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson Miftah Janah dan Inspira Homes, dan juga Instagram klikin.id dan TikToknya juga yang ada di sini. Bye bye. Dadah. Ini pun juga pakai Venetian blind juga. Oke, bentar. Ini kita geser dulu. Kita cut. Kita cut dulu. Oke. Nanti ada hidden store, ada gudang sembunyi Mbak di bawah ntar ya. Oke, siap.